Lalu apa sabar itu sendiri? Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Imam Al-Qushairi, seorang pakar tasawuf, mengartikan, wasbir, sabarlah hai Muhammad. Rasulullah disuruh untuk bersabar, itu maksudnya sabar terhadap apa yang kamu bisa upayakan. Artinya apa? Sabar ini adalah sabar terhadap apa yang bisa diupayakan. Dimarahin anak, sabar. Dibandelin anak, sabar. Kemudian kita mampu untuk menumpahkannya tapi tidak menumpahkannya, itulah yang disebut dengan sabar. Artinya kita pegang kendali terhadap kesabaran kita. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Ini yang sulit. Apa? Sabar terhadap sesuatu yang tidak bisa diupayakan, karena itu menjadi ketetapan Allah. Ditinggal mati istrinya, sabar. Sabar terkena musibah, bencana alam, gempa, memang bisa kemudian melakukan pencegahan terhadap gempa. Sabar terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di hadapan kita, itu termasuk sabar terhadap apa yang tidak bisa kita upayakan. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, orang itu bisa sabar apa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Dijawab oleh Abu Sulaiman, terhadap sesuatu yang kita cintai, kita ini tidak bisa bersabar. Lalu bagaimana mungkin kita bisa sabar terhadap sesuatu yang kita benci? Manusia itu ya seringnya ngeluh, kepingin cepet-cepet, kepingin enak gitu. Maka dari itu, apa yang kemudian dipesankan agar bersabar ketika mendapatkan musibah? Maka ada yang disebut sebuah tahapan untuk bersabar. Siapa yang berkata? Junaid al-Baghdadi. Menuju perjalanan ke akhirat itu mudah bagi orang mukmin, tapi memutuskan hubungan dengan makhluk ketika berada di hadapan Allah, itu yang sangat berat. Betul Pak, mukmin kalau beneran itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagaimana ingat khusyuk wong ibu-ibu itu kalau baru Allahu Akbar, komporku tadi masih hidup apa mati? Yang gak sabaran di belakang sambil dengerin ceramah yang dibuka Tokopedia. Tenang Bu, Tokopedia hari raya gak tutup. Gitu kok khusyuk. Padahal khusyuk itu memenuhi 3 persyaratan: khusyu'ul qalbi,
khusyu'ul arkan ma'an. Jadi ibarat kata khusyuknya itu seperti tentara jaga gardu, hatinya nggak belanja ke pasar, mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang diingat hanya Allah, dan itu harus terus menerus terjadi dalam sholat. Bisa kayak gitu? Kagak bisa. Baru anteng khusyuknya, bismillahirrahmanirrahim, setan datang. Waduh, sholatmu paling khusyuk. Iya ya, sholatku paling khusyuk. Coba yang di samping itu pada tengok-tengok gak jelas kayak gitu. Nah iyalah, ujub sama dirinya sendiri. Wah, mangsa bagi setan itu untuk masuk. Sholat di sampingmu itu kayak apa, gak sholat kayak gitu itu. Nah itu untuk orang-orang yang ingin memutuskan dengan makhluk ketika di hadapan Allah, itu yang berat. Tapi ada yang lebih berat lagi, adalah bersabar kepada Allah. Apa itu? Dijawab oleh Junaid Al-Baghdadi, sabar ketika kamu menelan kepahitan, maka kamu tidak memperlihatkan muka masam. Sabar, baru enak sedikit fitnah sana, fitnah sini, baru enak sedikit caci maki sana, caci maki sini. Nah, sabar itu sampai kayak gitu. Sabarnya ke siapa? Sabarnya kepada Allah. Nah, itulah sabar di dalam menghadapi cobaan. Apa yang ditimpakan kepada dirinya, dia telan seolah-olah tidak ada bekasnya. Ini yang paling berat di hadapan orang-orang kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak bersabar, itu namanya protes. Lah protes kok kemudian nantang yang buat hidup. Maka Rasulullah itu pesannya cuma dua, kepada kita ini, sabar sama syukur. Karena kehidupan ini cuma dua, kalau gak nikmat ya musibah. Tutupnya nikmat adalah syukur, musibah lawannya atau tutupnya adalah sabar. Jadi beruntunglah orang-orang yang bisa bersyukur dan bisa bersabar.